You know what? Rama ngelihat apa? Rama itu ngelihat dua pasang kaki bro. Yang itu tuh gede banget. Kira-kira satu kakinya itu sebesar badan saya. Nah sekarang kita masuk ke uji nyali tingkat ketiga. Yaitu sebuah uji nyali yang Anda bukan cuma melanggar, tapi konteksnya udah nantangin makhluk-makhluk gaib di daerah situ dengan mengucapkan mantra-mantra. Oke. Kejadiannya di Malang bro. Kejadiannya di Malang. Diceritakan Yusuf, seorang mahasiswa, kebetulan dia itu adalah panitia dari ospek di fakultasnya, begitulah kira-kira. Kebetulan ospek di fakultasnya itu ada konsep yang dimana malam inaugurasinya itu dilangsungkan untuk di sebuah desa dan mereka membentuk sebuah perkemahan, begitulah kira-kira. Nah, sebelum acara itu dilakukan kan otomatis ada yang jadi itu loh bro, sapu jagatnya gitu loh bro. Maksudnya itu jadi ya bukan sapu jagat yang gimana ya, tapi lebih ke survei lokasi, mereka babat alas, mereka nyari lahan untuk perkemahan. Nah Yusuf ini didampingi sama Rama temennya, sama Rama temennya. Oke lah mereka nyari tempat terus ngebersihin lahan segala macam buat perkemahan kan. Nah di suatu sore bro, si Rama ini ditelepon sama seniornya, namanya Dendi. Nanyain gimana nih progres buka jalannya nih, buka perkemahannya udah sampai mana? Oh aman bang segala macam gini. Monggo bang kalau mau main ke desa yang kita tempatin gitu kan. Sorenya datang Dendi kan, datang. Mereka ngobrol nih bertiga. Dendi, Yusuf sama Rama ngobrolin soal ospek itu. Nah tiba-tiba bro, begitu habis maghrib, si Yusuf ini berinisiatif untuk ngebeliin rokok kedua temennya itu, si Rama sama seniornya Mas Dendi. Ada yang mau nitip rokok nggak gitu kan? Oh ya bro, nitip rokok bro. Sekalian makan nggak gitu ditanya. Oh ya bro, sekalian makan bro. 99 ya nggak gitu kan? Oh ya bro, 99. Gitu kan. Yusuf berangkat. Sendirian. Ini duitnya, oh nggak usah pakai duit saya aja gitu kata Yusuf ya kan. Nah Yusuf itu berangkat nyariin makan, nyariin rokok, nyariin cemilan. Tapi si Mas Dendi sama Rama ini melihat ada sesuatu yang aneh. Jadi begitu Yusuf berangkat, Yusuf itu bukan berangkat ke pemukiman, tapi berangkat naik motor kayak masuk ke hutan gitu loh bro. Oh iya. Ya kan? Iya. Aneh banget padahal pemukiman warung kan misalnya ada di arah utara. Nah dia tuh makin ke selatan, yang which is itu makin masuk gunung, gitulah kira-kira. Begitu. Ke arah sebaliknya. Ke arah sebaliknya. Bingung kan Dendi sama Rama, terus akhirnya si Rama itu ngomong ke Mas Dendi, ya mungkin si Yusuf tahu tempatnya yang paling murah, paling deket. Nah, siapa tahu kan. Emang udah hafal daerah situ mungkin. Tapi emang tetap aneh bro, daerah yang dilewatin Yusuf itu hutan kan emang. Ya udahlah, kita tungguin si Yusuf gitu. Yusuf ditungguin kayak lama banget. Sampai akhirnya si Rama ini mau nyusul si Yusuf ke hutan itu. Terus si Dendi bilang, enggak, jangan. Kita tungguin sampai besok pagi. Kalau kita lapar, kita mending menuju ke selatan wis beli apa yang ada wis. Rokok apa segala macam. Kita tungguin Yusuf sampai besok pagi. Ya kan? Rama sama Mas Dendi ini akhirnya beli makan segala macam. Akhirnya mereka berdua tidur di tenda. Besok pagi si Dendi sama Rama bangun dan sudah mendapati si Yusuf ini sudah ada di samping mereka. Tidur juga.
Curiga dong mereka berdua. Nih semalam Yusuf kemana aja? Apakah beli rokoknya ke Irak? Nggak tahu ya kan? Iya. Toh juga begitu si Yusuf sudah ada di tenda, Yusuf itu nggak bawa apa-apa bro. Rokok yang dititipin nggak ada, makanan nggak ada. Berarti kan emang nggak beli makanan dong. Oh iya. Dibangunin sama Mas Dendi, si Yusuf lagi tidur kan. Dibangunin, nggak bangun-bangun. Tiba-tiba pas begitu ditampar-tamparin sama Rama, tek-tek. Yusuf, tiba-tiba yang Yusuf itu merem jadi melek, ngaget gitu bro. Iya, namanya kebangun kan ya. Melek kaget gitu. Awalnya sih mereka berdua ngiranya Yusuf kebangun, ternyata Yusuf nggak kebangun. Begitu Yusuf melek, abis itu kayak, pinggang Yusuf itu kayak keangkat sendiri gitu loh, keangkat tinggi banget. Padahal nggak ada yang ngangkat. Oh iya. Sampai kaki dan kepala Yusuf itu melayang. Oh iya, tubuhnya Terangkat. Anda bisa bayangin lah gitu lah. Bisa. Dendi sama Rama panik dong. Panik terus habis itu si Yusuf tuh kayak bilang ke mereka berdua, Rama sama Dendi. Bilangnya tuh pakai bahasa Jawa, cuman saya langsung Indonesiain aja ya. Iya. Minta maaf gak lo gitu. Minta maaf gak lo? Gitu kira-kira. Minta maaf gak lo? Iya. Dengan nada pastinya marah sih. Iya, nadanya marah. Terus si Dendi coba nenangin Rama, udah kita tenang, kita bacain doa buat Yusuf gitu. Didoain di tenda segala macem. Terus begitu badan si Yusuf ini sudah kembali ke tanah. By the way dia melayangnya tuh agak lama loh bro. Iya kan nungguin. Iya. Kembali ke tanah terus si Yusuf coba didoain lagi. Terus sampai si Yusufnya tuh sadar, siuman lah begitu kira-kira. Ditanya sama Dendi. Ditanya itu langsung bro. Enggak, kamu kenapa enggak gitu? Langsung ditanya. Tadi kemarin malam ngapain? Langsung ya. Seolah-olah seperti Dendi tuh sudah tahu apa yang terjadi gitu kan. Seolah Dendi udah tahu Yusuf ini habis ngapain atau habis melakukan apa. Si Yusuf tuh pertama ngelak gitu. Oh beli rokok bang, beli makanan. Beli rokok, cuma nggak ketemu warungnya makanya nggak ada nih nggak ada yang kubawa gitu kan. Tapi kok sampai lama banget nyasar segala macem gitu kan. Alasan aja lah pokoknya. Tapi diikutin sama Dendi kan. Dikorek terus ya. Kenapa kok nggak menuju ke pemukiman aja? Kenapa ke hutan gitu kan? Terus akhirnya si Yusuf tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya si Yusuf bercerita kalau bahwasannya kemarin malam Yusuf itu datang ke sebuah hutan ya kan. Terus dia itu kayak apa ya, ngucapin mantra gitu bro, mau nantangin makhluk-makhluk yang ada di situ. Karena memang kebetulan si Yusuf itu orangnya Oh iya. Tahu lah ya. Jawara. Terus si Dendi tuh dengan ada yang marah bilang, lu tahu nggak siapa yang lu tantang kemarin? Lu makanya kalau nggak tahu, nggak usah sosokan. Masih bocah ilmu belum seberapa, nantang. Udah, nanti malam ikut gua. Mas Dendi begitu. Malam-malam nih Mas Dendi itu membawa Yusuf dan juga Rama balik ke hutan yang dikunjungi Yusuf itu. Anjir. Balik ke hutan ya kan. Hutannya tuh emang sangat rimba sekali dan cuman ada jalan setapak kecil banget yang cuman muat untuk satu orang doang. Jalan setapaknya itu. Terus lama-lama kan jalan setapaknya kan nggak ada, lama-lama ya hutan aja gitu kan. Berhenti emang jalan setapaknya tapi masih bisa jalan lah ke depan. Dan hutannya itu sangat gelap sekali. Terus Mas Dendi itu ketika mereka bertiga berjalan ke hutan itu, Mas Dendi itu terus memperingatkan kedua orang itu. Pokoknya kalau ada suara di kanan, kiri, atas, bawah, dimanapun, jangan disenterin, tetap fokus nyenter ke depan. Jangan dihiraukan lah pokoknya. Selain jangan dihiraukan kan, kalau nyenter ke samping kan yang depan jadi nggak kelihatan tuh. Mas Dendi kan juga kelihatan kan. Terus sampailah mereka ke pohon yang sangat besar sekali, ya kan. Senternya si Rama tuh nyorot ke depan, pohon gede banget dan nggak cuman pohon bro. Di bawah pohon itu kayak ada cawan gitu bro. Cawan gitu, terus cawannya tuh kayak ada kakinya. Dan isi cawannya tuh seperti abu-abu yang memang
seperti barusan aja ada yang bakar sesuatu gitu lah kira-kira. Ajen kayak gitu, dupa. I don't know, tapi kira-kira begitulah. Kira-kira begitulah, kira-kira. Perbuatan siapa nih? Kalau nggak elu. Dendi nunjuk ke Yusuf. Ya bang, maaf gini. Udah, minta maafnya jangan ke saya. Antar aja minta maafnya. Terus nengok ke Rama. Rama, ini kita harus tenang. Pokoknya kalau ada suara dimanapun, jangan dihiraukan. Kita matiin senternya sekarang. 1, 2, 3. Senternya mati. Oke? Gelap. Total. Terus mereka bertiga kan duduk tuh. Duduk. Yang di tengah itu Mas Dendi. Yang di sebelah kiri Mas Dendi itu Yusuf. Di sebelah kanan itu Rama. Ya kan? Mas Dendi itu kayak ngedoa-doain gitu loh bro. Ngucapin segala macam doa-doa segala macam. Nah tiba-tiba Rama tuh ngedenger dari arah belakang. Agak jauh sih memang. Ada suara langkah kaki. Yang sepertinya langkah kaki itu nginjek daun kering gitu loh bro. Oh iya. Srek. Iya. Tapi masih jauh. Si Rama kan kepo nih. Apa di belakang ya? Nah cuman Mas Dendi menyadari kekepoan Rama. Sehingga Mas Dendi bilang, Fokus. Gitu. Oke lah. Nah sayangnya suara itu semakin lama semakin dekat. Semakin dekat. Sruk. Hasrat kekepoan Rama ini semakin menjadi-jadi bro. Sehingga Mas Dendi bilang, kalau lo pengen tahu, ya sambil berdoa sih dia. Kalau lo emang mau tahu, nengok aja ke belakang, tapi nggak usah disenterin. Si Rama nengok ke belakang dong. Suara itu makin deket nih. Nengok ke belakang, sayangnya hutan itu tuh bener-bener gelap. Jadi nggak kelihatan apa-apa, ya kan? Akhirnya tanpa persetujuan Mas Dendi, si Rama itu ngambil senternya dan nyorot ke belakang. Dan suara itu makin ngedekat. Disenterin arah belakang kan, belakang Rama. Zut. Begitu disenterin, you know what? Rama ngelihat apa? Rama itu ngelihat 2 pasang kaki bro. Yang itu tuh gede banget. Kira-kira 1 kakinya itu sebesar badan saya. Gede dan tinggi. Buluan. Kuku kakinya tuh kayak panjang gitu loh bro. Dari situ aja udah nyeremin. Nah begonya Rama nih. Rama itu nyenterin sampai ke atas. Iya kan? Iya. Dari kaki, buluan kaki ya kan. Naik lagi ke pasti pahanya. Pasti kepo kan. Iya. Orang kan mukanya kayak gimana nih? Iya, betul. Iya kan? Dari kaki naik ke paha, ya masih buluan sih bro. Oke. Begitu ke pinggang, begitu di pinggangnya lah. Itu tuh udah ada tangan bro. Kukunya tuh panjang-panjang. Udah mulai kelihatan. Oh iya. Tahu dong panjang tangannya seberapa jadinya kan? Iya. Panjang, tapi dia masih naik lagi. Naik sampai ke perut. Begitu sampai di perut, si Rama langsung matiin senternya. Dek. Karena si Rama ketika dia melihat atau nyenterin ke perut monster itu, Rama itu udah melihat ujung lidah. Kebayang lidahnya sepanjang apa kan? Iya. Perut nih udah ada ujung lidah nih. Iya. Maka dari itu Rama tuh memutuskan untuk matiin senternya. Nah Mas Dendi marah dong. Iya. Udah gue bilang ngapain nyenterin. Udah kita sekarang fokus aja. Doain nih si Yusuf nih. Udah bocil pakai sosokan nantangin. Sembrono lah. Sup, lu jangan nengok belakang. Cuman gue kasih tahu sama lu. Yang di belakang kita, itu yang lo tantang. Oh my god. Ya kan? Iya. Si makhluk itu tuh suaranya makin ngedeket bro, makin ngedeket. Tiba-tiba tuh udah sampai belakang, tepat di belakang mereka. Oh iya. Terus suaranya berhenti.
Terus begitu suara langkah kakinya berhenti, Mas Dendi itu berdoanya tuh kayak makin kencang gitu bro. Makin kencang, makin kencang. Makin kencang, makin kencang. Nah tiba-tiba si Rama tuh kayak ngerasain, si Rama sama Yusuf sama Mas Dendi ya, bertiga itu ngerasain kayak ada hembusan nafas tuh gede banget. Takut dong, terutama si Rama kan, yang nggak tahu apa-apa, yang tidak tahu soal pergaiban ini kan. Mau nggak mau harus terlibat juga di situ. Ya. Dan Mas Dendi doanya makin kencang. Nah pada saat Mas Dendi itu doanya makin kencang, si Rama tuh kayak ngerasain bro, ada yang megang pala dia dari atas. Dan tangannya tuh gede banget. Dan gak cuma megang, proses megangnya tuh juga nyeremin banget bro. Jadi megangnya tuh bukan slek, tapi lebih ke satu-satu gini loh. Oh my. Iya. Ya kan? Iya. Megangin. Terus si monsternya atau raksasanya tuh bilang ke Rama. Pokoknya bilangnya tuh pakai bahasa Jawa ya, cuman Indonesianya itu lain kali jangan kesini sendirian. Oke. Jangan kayak temenmu. Oke. Yang which is si Yusuf kan. Terus habis itu mereka berdua ini kan takut Yusuf sama si Rama nih kan. Mas Dendi tetap berdoa, terus akhirnya nggak kerasa waktunya tuh sudah subuh bro. Nggak ngerti kenapa, yang padahal tuh mereka bertiga di hutan atau di depan pohon itu tuh sekitar kayak ya jam 10 malam gitulah bro. Tapi kok tiba-tiba udah subuh aja, padahal rasanya tuh kayak baru 1 jam gitu loh. Terus akhirnya ya udah bertiga akhirnya balik ke tenda, balik pulang. Terus ya tetap si Yusuf diomel-omelin sama Mas Dendi. Pokoknya jangan diulangi lagi kesalahannya dan sebagainya. Ya akhirnya mereka bertiga pulang ke Kota Malang, begitulah, ke kosannya masing-masing. Dan itu adalah akhir dari cerita chapter ketiga tentang uji nyali tingkat ketiga, yaitu uji nyali yang kita itu nantangin makhluk-makhluk penjaga di suatu tempat angker, begitulah kira-kira. Oke. Serem. Gila sih. Itu gak kebayang loh, itu tangannya megang satu-satu. Tak. Tapi apapun itu ya intinya itu cukup jadi pengingat sih buat kita semua ya. Perlu dinotis sih. Intinya kalau emang di situ bukan tempat kita, nggak usah nantangin sih. Nggak usah sok-sokan jago lah. Iya bener. Sama yang nggak kelihatan aja sok-sokan jago. Yang sama yang kelihatan aja jangan sok-sokan jago. Betul, ya kan? betul. Apalagi sama yang nggak kelihatan. Ya lagi pula yang kalau kita kembali ke chapter pertama, si Ruben Chausat yang Thailand itu, dia juga tuh nggak macem-macem loh bro, tapi juga masih digangguin kan? Iya. Ya itulah tadi pokoknya pesennya jangan sok jago di tempat asing. Terus habis itu ucapkan salam kalau berada di tempat yang asing, karena memang dunia ini kan bukan cuma tempat buat manusia, tapi juga bagi mereka yang apa bro? Tak kasat mata.